Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, rahayu, waras. Sedulurku sekalian, sesuai ketetapan Sultan Demak pertama dengan Wali Songo, yakni usaha mengembangkan wayang sebagai seni pertunjukan untuk sarana dakwah, tidak sekedar mengembangkan bentuk-bentuk gambar wayang beserta kelengkapan sarana pertunjukannya, melainkan yang tak kalah penting adalah adanya usaha penyusunan pakem cerita pewayangan yang tidak bertentangan dengan tauhid. Nah, setidaknya di sini berdasarkan ketetapan Sultan Demak tentang pakem cerita wayang agar tidak bertentangan dengan tauhid itu ada 4 penggubahan yang nanti akan kita paparkan. 4 penggubahan itu apa saja? Yang jelas ada beberapa tokoh yang memang harus digubah, seperti cerita Drupadi yang menjadi istri kelima bersaudara Pendawa diubah menjadi cerita monogami dengan menggambarkan tokoh Drupadi sebagai istri Yudhistira, putra tertua Pandu. Selanjutnya, dewa-dewa yang merupakan tokoh sesembahan yang hidup di kahyangan dibikinkan susunan silsilah sebagai keturunan Nabi Adam dari jalur Nabi Sis, dan juga dimasukkannya tokoh-tokoh idola dari ajaran Kapitayan masuk dalam cerita wayang ini, seperti Dahyang Semar, Kyai Petro, Nolo Gareng, Bagong dimunculkan sebagai punokawan yang memiliki kekuatan adi kodrati mengalahkan dewa-dewa Hindu. Bayangkan ini bagaimana pengubahannya, dibikin semenarik mungkin oleh mereka. Belum lagi banyak cerita-cerita yang harus digubah pada masa itu. Sedulurku sekalian juga mengenal bukan adanya azimat dari kerajaan Amarta yang kekuatan adi duniawinya mengalahkan kekuatan dewa-dewa yang disebut Jimat Kalimoso dan dimaknai sebagai layang kalima sahada, yang berarti dengan persaksian kalimat dalam wujud 2 kalimat syahadat. Bahkan di sini ya, Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Kalijaga, dan Sunan Kudus itu termasuk tokoh-tokoh Wali Songo yang dianggap telah ikut menyempurnakan perlengkapan pertunjukan wayang dengan menggunakan kelir, debok, bencong untuk pertunjukan semalam suntuk yang ditandai dengan Condro Sengkolo Geni Dadi Sucining Jagat atau 1443 Saka ya, atau tahun Masehinya 1521. Nah, demikianlah latar lahirnya seni pertunjukan wayang yang berasal dari zaman Wali Songo, yang merupakan seni pertunjukan hasil asimilasi seperti wayang Purwo dan wayang Wong yang membawakan kisah-kisah Ramayana dan Mahabharata, krebet dan wayang Krucil yang membawakan kisah Panji, Kentrung dan Jemblung yang membawakan kisah Menak dan Babat, drama tari seperti Jatilan dan Sandul, seni genjreng, tari topeng yang diikuti perkembangnya seni sungging, seni ukir, seni batik, seni lukis, dan seni suara, seni arsitektur yang bercirikan Islam, semua berkembang pada waktu zaman Demak. Ini adalah alat dakwah yang tepat bagi perkembangan ajaran Islam pada waktu itu. Nah, masihkah Anda menolak seni budaya sebagai alat dan sarana dakwah? Monggo kita pikir bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nek wani karo bapak iki mesti disangoni aji-aji. Kok disangoni aji-aji piye? Ora ngamati ya. Ora ngamati apa?